صل على محمد. Siddiq adalah jujur. Mendengar engkau, mengetahui engkau bahwa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad adalah orang yang siddiq, yang jujur, yang benar, tidak pernah berdusta. Kalian mendengar bahwa Rasulullah adalah amanah, orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Kalian mendengar bahwa Rasulullah adalah orang yang fatonah, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Kalian juga mendengar bahwa Rasulullah adalah orang yang menyampaikan, bukan menyembunyikan. Kalian mendengar, tidak ada alasan kalian tidak taat kepada Rasulullah. Tidak ada alasan untuk kalian lari dari Rasulullah, tidak mau kepada Rasulullah. Tidak ada alasan, karena kalian sudah tahu, sudah mendengar. Makanya oleh sebab itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena hakikatnya kita taat kepada Rasulullah, itu hakikatnya kita sungguh-sungguh telah taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi alladzina qalu, seperti orang-orang yang berkata sami'na, mendengar kami, paham kami, wa hum la yasma'un, namun kenyataannya mereka tidak mendengar. Mereka tidak mau mendengar, bahkan mereka menolak, tidak mau mendengar atas kebenaran-kebenaran yang sampai kepadanya. Orang yang seperti ini, yang berkata sami'na, namun kenyataannya la yasma'un. Orang yang berkata mendengar tapi kenyataannya tidak mendengar. Inilah contoh ciri-ciri dari orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki salatun. Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, tatkala berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, tatkala dia dipercaya dia berkhianat. Inilah ciri-ciri orang-orang yang munafik. Salah satunya tatkala dia berkata dia berdusta. Katanya sami'na, ternyata la yasma'un. Katanya mendengar, kenyataannya tidak mendengar, tidak mau mendengar, bahkan menolak untuk mendengar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal
الأموات ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما ووسع برزقي وبارك ما رزقتنا واجعل محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعل وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نوالي يا حسن يا قائما بلا زوال يا مجابرا بلا بلاء الحمد لله وشره على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي وابني ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ومهلتي وهب لي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, atiullah, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan taatlah kepada Rasulullah, wala tawallaw, dan jangan sekali-sekali kalian berbalik anhu darinya, wa antum tasma'un, dan kalian termasuk orang-orang yang mendengar. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, berkata mereka, sami'na, mendengar kami, wa hum la yasma'un, dan ternyata mereka tidak mendengar. Jadi ayat ini kelanjutan dari ayat yang kemarin, bahwasanya setelah kita diberi kemenangan oleh Allah, setelah kita diberi kemudahan meraih apa yang kita cita-citakan oleh Allah, dipermudah urusan kita oleh Allah, diberi kekuatan kita oleh Allah, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Itu semua karena berkat rahmat dari Allah. Sebanyak apapun musuh yang menghalangi kita, sebanyak apapun musuh yang ingin menghancurkan kita, itu tidak ada sedikit pun berpengaruh atas kekuasaannya Allah, yang tentunya Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman kepadanya. Iman tidak cukup hanya di lisan, tidak cukup hanya diungkapkan dengan lisan, namun iman harus betul-betul dihujamkan di dalam hati kita, dan iman harus kita buktikan dalam kehidupan nyata. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya di bibir saja, namun orang yang beriman itu harus betul-betul dihujamkan di dalam hatinya. Kemudian iman itu harus diaplikasikan, harus dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Dengan cara apa? Beramal soleh. Jangan sampai kita terlena. Setelah apa yang kita mau, yang kita inginkan, serba ada. Apa yang kita perjuangkan, kita sudah dapatkan. Jangan sampai kita terlena, karena itu semua termasuk ujian dari Allah bagi kita, orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Itulah ujian yang baik.
Jangan sampai kita terlena. Tatkala kita diberi kemerdekaan oleh Allah atas negeri yang kita cintai ini, Indonesia, jangan sampai kita mengisinya dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita mengisinya dengan kemalasan. Jangan sampai kita mengisinya dengan kehancuran. Itu tandanya kita tidak bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Isilah kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Isilah kemerdekaan ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita terlena. Dipanggil oleh Allah, jangan sampai kita bermalas-malasan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, hati Allah, tetaplah kalian taat kepada Allah. Jangan lengah, jangan teledor, jangan enteng. Wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Jangan sampai enteng. Wala tawallau anhu, dan jangan sekali-sekali kalian mungkur, berbalik, tidak mau anhu darinya. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah. Wa antum tasma'un, dan kalian termasuk orang yang mendengar. Gimana kalian tidak taat kepada Allah padahal kalian mendengar? Bagaimana kalian tidak taat kepada Rasulullah sedangkan kalian mendengar ayat-ayatnya Allah, mendengar tentang kekuasaannya Allah? Wala tawallau anhu, jangan sekali-sekali kita menolak, kita berbalik anhu dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah adalah sama. Karena hakikatnya kita taat kepada Rasulullah, maka hakikatnya kita telah sungguh-sungguh taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah, may yuti'ir rasulah faqad atau Allah. May yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Anhu di sini antara Allah dan Rasulullah adalah perintah yang satu, yang sama. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah atas wahyu dari Allah. Wa antum tasma'un, dan kalian termasuk orang-orang yang mendengar. Orang-orang yang mendengar tentang ayat-ayatnya Allah, termasuk orang yang mendengar tentang Rasulullah. Karena Rasulullah mempunyai 4 yang wajib dimiliki oleh Nabi, yaitu Rasulullah adalah as-siddiq. Siddiq adalah jujur. Mendengar engkau, mengetahui engkau bahwa kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad adalah orang yang siddiq, yang jujur, yang benar, tidak pernah berdusta. Kalian mendengar bahwa Rasulullah adalah amanah, orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Kalian mendengar bahwa Rasulullah adalah orang yang fatonah, orang yang cerdas,
orang yang bijaksana, kalian juga mendengar bahwa Rasulullah adalah orang yang menyampaikan, bukan menyembunyikan. Kalian mendengar, tidak ada alasan kalian tidak taat kepada Rasulullah. Tidak ada alasan untuk kalian lari dari Rasulullah, tidak mau kepada Rasulullah. Tidak ada alasan, karena kalian sudah tahu, sudah mendengar. Makanya oleh sebab itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena hakikatnya kita taat kepada Rasulullah, itu hakikatnya kita sungguh-sungguh telah taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi kalian kalladzina qalu, seperti orang-orang yang berkata sami'na, mendengar kami, paham kami, wa hum la yasma'un, namun kenyataannya mereka tidak mendengar. Mereka tidak mau mendengar, bahkan mereka menolak, tidak mau mendengar atas kebenaran-kebenaran yang sampai kepadanya. Orang yang seperti ini, yang berkata sami'na, namun kenyataannya la yasma'un. Orang yang berkata mendengar tapi kenyataannya tidak mendengar. Inilah contoh ciri-ciri dari orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki salatun. Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, tatkala berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, tatkala dia dipercaya dia berkhianat. Inilah ciri-ciri orang-orang yang munafik. Salah satunya tatkala dia berkata dia berdusta. Katanya sami'na, ternyata la yasma'un. Katanya mendengar, kenyataannya tidak mendengar, tidak mau mendengar, bahkan menolak untuk mendengar. Hati-hati, introspeksi diri, lihat ke dalam hati kita, dan lihat ke dalam jiwa kita, apakah ada jiwa-jiwa munafik yang masuk, yang bersemayam di dalam dada kita. Kalau itu memang sudah terjadi, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jangan enteng, karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita sudah disukseskan oleh Allah, kemudian kita meremehkan. Gak apa-apa, dusta-dusta dikit, bohong-bohong dikit, enteng, gak apa-apa. Berkata bohong-bohong dikit, dusta-dusta dikit gak apa-apa. Gak tahu kalau berdusta saja itu akan membutakan hati kita. Sedikit apapun kedustaan yang kita lakukan itu akan menutupi kebenaran yang masuk dalam hati kita, yang akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kedustaan-kedustaan inilah yang menyebabkan awal dari penyakit-penyakit hati bersemayam di dalam dada kita. Hati-hati, penyakit hati yang ada di dalam dada kita itu diawali oleh kedustaan, kebohongan yang kita lakukan. Awalnya hanya dikit, hanya dikit, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama sudah jadi tabiat. Kalau tidak berkata dusta, mereka tidak enak, tidak nyaman. Dusta ditutupi dengan kedustaan-kedustaan yang akhirnya menutup hatinya dari petunjuk Allah yang masuk ke dalam hatinya. Gimana ayatnya?
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, kalau kita biarkan terus-menerus, penyakit itu akan bertambah parah, yang akhirnya akan berakibat fatal terhadap dirinya, menjadi adab terhadap dirinya sendiri. Semua itu diawali karena kedustaan-kedustaan yang kita lakukan, kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan bohong, kebiasaan-kebiasaan dusta yang kita lakukan. Dikit akhirnya lama-lama jadi bukit. Kecil lama-lama menjadi besar, yang akhirnya akan menutupi hati kita, menutupi mata hati kita. Hati nurani kita akhirnya tertutupi oleh kedustaan-kedustaan yang kita lakukan. Inna syarrad dawabi indallah. Ingat, kalau Allah sudah memberi perumpamaan, maka kita oleh Allah diperumpamakan seperti binatang. Inna, sesungguhnya, syarrad dawabi, seburuk-buruknya binatang yang melata indallah, di sisi Allah. As-summu, yaitu yang tuli. Al-bukmu, yaitu yang bisu. Siapakah itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang la yaqilun, yang tidak mempunyai akal mereka. Akalnya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dipergunakan di jalannya Allah, tidak dipergunakan untuk memotivasi, menyupport agamanya Allah, bahkan sebaliknya menjual-jual ayatnya Allah demi kepentingan duniawi yang semata, yang sementara. Hati-hati, kalau Allah sudah merumpamakan kita sebagai hewan, sebagai binatang, bahkan kita lebih rendah dari binatang. As-summu, tuli, tidak bisa mendengar dari kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya, tidak mau mendengar, bahkan menolak untuk mendengar kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya. Al-bukmu, juga bisu, tidak mau mengutarakan, menyuarakan kebenaran-kebenaran yang dia lihatnya dalam kehidupan nyata. Membisu dia. Apabila ada kebenaran-kebenaran, bisu dia untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran itu. Siapakah orang yang seburuk-buruknya binatang melata di sisi Allah? Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya di jalan Allah, memilih untuk membisu, tidak menyuarakan kebenaran yang ada, memilih untuk tuli, tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya. Walau alimallah, dan seandainya mengetahui siapa Allah, fihim, di dalam diri mereka, khairon, ada kebaikan, la asma'ahum, sungguh mereka akan mendengar. Sungguh Allah akan membuat mereka mendengar. Ini perumpamaan, bukannya Allah tidak tahu, karena Allah sudah memastikan bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu sami'un alim, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kenapa perumpamaan ini kok disampaikan? Kenapa perumpamaan ini kok dituliskan di dalam Al-Quran? Ini hanya penegasan bahwa perumpamaan itu tidak akan terjadi.
Seandainya Allah tahu di dalam diri mereka, di dalam diri orang-orang yang munafik itu ada khair, ada kebaikan, la asma'ahu, sungguh mereka akan bisa mendengar kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya. Sungguh mereka akan menyuarakan kebenaran-kebenaran yang mereka tahu di dalam kehidupan nyata. Walau asma'ahum, dan seandainya mereka mendengar, apa yang terjadi? La tawallau, mereka akan ingkar, mereka akan menolaknya. Wa hum mu'ridun, dan mereka termasuk orang-orang yang menolak, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati kalau dikasih tahu, kalau diberitahu, jangan digigit, jangan pura-pura tuli, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan pura-pura tuli, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mendal, gak masuk gelas. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, mendal, gak masuk gelas. Hati-hati. Kalau kita sudah dicap oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompok orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, maka kecelakaanlah bagi kita dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Kalau sudah diperumpamakan seperti hewan, seperti binatang, bahkan lebih rendah dari hewan, bahkan lebih rendah dari binatang, berarti orang itu tidak mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan akal sehatnya, tidak mempergunakan hatinya. Dia memilih untuk menutup kupingnya dari kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya, menutup hatinya dari kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya. Dia membisu untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran, memilih aman. Wis aku tak dimais, ketimbang aku nanti menyuarakan kebenaran malah aku dimusuhi oleh banyak orang. Wis api-api gak ngerti aja, wis pura-pura gak denger aja, wis pura-pura tuli, pura-pura budek. Dari kepura-puraan itulah Allah akan menutup mata hatinya, Allah akan menutup hati nuraninya. Makanya diperumpamakan hewan, diperumpamakan binatang yang memang mereka tidak mempunyai akal, sedangkan manusia mempunyai akal. Tidak dipergunakan akalnya, tidak dipergunakan mata hatinya, akhirnya ditutup oleh Allah. Bukan cuma ditutup, dikunci, disegel. Hatinya ditutup, dikunci, disegel. Jadi mustahil siapapun yang dapat memberi petunjuk kepadanya itu tidak akan sampai, karena Allah sendiri yang sudah menutup, mengunci, menyegel hatinya dari petunjuknya. Tidak ada yang mampu. Makanya kita harus sering-sering introspeksi diri. Janganlah kita membiasakan diri kita pura-pura tidak mendengar kebenaran yang datang kepada diri kita, pura-pura tidak melihat kebenaran yang ada di hadapan kita, membisu, tidak mau menyuarakan kebenaran. Hati-hati, jiwa-jiwa munafik bersemayam di dalam jiwa kita. Tatkala berkata, perkataannya dusta.
tatkala dipercaya berkhianat, tatkala berjanji ingkar. Hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa munafik bersemayam di dalam dada kita. Makanya buka kupingnya lebar-lebar, ya. Buka kupingnya lebar-lebar, buka dadanya lebar-lebar seluas mungkin. Apapun yang kita dengar, kita bisa menampungnya dengan lapang dada. Hal itu menyakitkan, kita bisa lapang dada. Yang itu merupakan kebaikan, kita mudah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sami'na, mereka berkata sami'na wa hum la yasma'un, namun kenyataannya mereka tidak mau mendengar, bahkan menolak untuk mendengar. Hati-hati, kalau kita oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, oleh ustaz-ustaz kita dinasihati, buka kupingnya lebar-lebar, siapkan dadanya selebar lapangan, sehingga apapun yang dinasihati, yang dinasihatkan kepada kita, kita bisa menampungnya. Kita lapang dada, bisa menerimanya, bisa ikhlas menerimanya. Kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Ibadahnya kita tingkatkan, keimanannya, ketakwaannya kita tingkatkan. Kemudian nantinya akan ada sambungan-sambungan kepada Allah, kepada Rasulullah dalam kehidupan kita. Akan membentuk akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Butuh sambungan-sambungan, butuh hubungan-hubungan untuk menyambungkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Siapa? Para ulama, para kiai, para gus, para ustadz yang memang mengajak kita menuju jalannya Allah, mengajak kita kepada keridhaannya Allah, mengajak kita kepada kecintaannya Allah, yang memandang umatnya Rasulullah ini, yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Itulah ulama-ulamanya Allah, itulah penerus-penerusnya Rasulullah, yaitu ulama yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang. Yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Carilah ulama yang telaten, yang sabar. Walaupun kita nakal, dia tetap telaten, dia tetap sabar membimbingnya. Walaupun kita sering banyak lupanya, walaupun kita sering berdusta, dia tetap sabar, karena dia ingin menyempurnakannya. Hati-hati, syukuri kalau kita mempunyai kiai, ulama, gus, ustadz yang memang betul-betul cinta kepada kita. Doakan kesehatannya, panjang umur, kesuksesannya. Doakan mereka, karena mereka telah berjuang sungguh-sungguh untuk mengajak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ulama yang seperti itu. Kalau sudah menemukan, sami'na wa ata'na. Karena kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada ulama, hakikatnya kita telah mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pewaris-pewarisnya dari Kanjeng Nabi Muhammad yang betul mencintai, yang betul-betul menyayangi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, itulah ulama yang harus kita ikuti, yang harus kita cari dan harus kita temukan, agar kita bisa selamat di dunia sampai akhirat, agar kita bisa bahagia
dunia sampai akhirat, agar kita bisa sukses dunia sampai di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat, bisa bahagia, bisa sukses dari dunia sampai akhirat. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.